Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita Light Novel dan Star Raken Desita volume 5 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mendapat misi dari Aurel, dengan membawa Leontin, Fran pun pergi meninggalkan Aurel. Elsa yang bersama Fran, Elsa terlihat sangat senang saat tahu Fran menunda kenaikan rank yang diajukan Dias demi mengubur temannya ini hanya tewas dalam dungeon. Elsa juga memberitahu bahwa Aurel sudah berevolusi. Jadi Aurel dulunya adalah anjing putih dan sekarang sudah berevolusi menjadi serigala putih. Fran bertanya, bagaimana caranya Aurel berevolusi? Namun Elsa tidak tahu. Saat sampai di kuil, Fran menemui Dias dengan segera dan memberitahu tentang pertemuan Fran dengan Aurel. Mengetahui semuanya, Dias memberi izin kepada Fran untuk melakukan pencarian Dungeon Master, namun dengan satu syarat, tidak boleh melukai Dungeon Master. Dan jika itu terjadi, kuil akan menghukum dengan hukuman eksekusi. Dan satu hal lagi, Master Dungeon seorang perempuan. Mendapat izin dari Dias, Fran pun pergi mencari informasi lebih banyak tentang Dungeon Master. Namun hasilnya sangat kering. 5 hari sejak Fran sampai di Ulumut. Saat ini Fran dan Shiso sedang berada di dalam dungeon yang sedang bertarung dengan monster dan jebakan di lantai 14. Di lantai 14, perangkap racun dan teleportasi yang berbahaya sering muncul, yang ditambah perangkap shield dan perasaan sen juga mulai aktif. Namun untung Fran memiliki skill immunity. Dengan sempurna Fran menghancurkan setiap jebakan. Sedangkan monster di lantai 14, monster lebih memiliki perasaan bahkan mampu menggunakan kegelapan dan jebakan untuk keuntungan diri sendiri. Berkat itu skill Fran terus meningkat dan mendapat skill baru seperti Omni Radar, Buying Sense, dan Disarm Trap. Dengan skill Moonlight Magic dan Night Vision, kegelapan dan malam hari semua berada di bawah kendali Fran sepenuhnya. Force Magic berperan sebagai pembaku mekanisme jebakan. Sedangkan Steel Magic memperlambat pergerakan pelaku jebakan dan menahan ledakan. Steel Magic juga dapat memanipulasi baja, dengan kata lain, sihir dan senjata baja kekuatannya akan berkurang tergantung tinggi pain yang digunakan. Saat ini Fran sangat berambisi mendapatkan skill pengaruh paksaan dan saran mental. Kedua sihir ini dapat melindungi Fran dari sihir manipulasi halus yang sampai saat ini masih sulit dideteksi. Sejak sampai di Ulumut, Fran dan Shiso sudah menjadi korban manipulasi mental 2 kali. Fran merasakan monster yang dicari yang memiliki skill gangguan mental bersembunyi jauh di kedalaman lantai 18. Fran terus berjalan dan pada akhirnya Fran dihadang 2 monster. Monster yang muncul saat ini cukup kuat sampai membuat Fran berkeringat. Setelahnya Fran menemukan jebakan yang belum pernah Fran lihat. Sebuah garis merah membentang. Fran yang penasaran ini jebakan atau bukan, Fran mundur menjauh, lalu membuat klon untuk menginjaknya dan mencari tahu apa fungsi dari garis merah itu. Saat diinjak, tidak ada panah, tombak, atau gas beracun. Yang ada hanyalah suara gemuruh. Begitu sampai di lantai 15, sejumlah monster memicu jebakan yang meningkat sangat drastis. Di lantai 15 diperuntukkan untuk satu sama lain. Tidak hanya para petualang, monster yang kurang cerdas juga akan terkena jebakan. Monster yang muncul sangat membuat Fran frustasi. Monster gas yang disebut monster mist. Mist adalah monster yang sangat sulit dideteksi atau dibunuh secara fisik. Dengan itu Fran melarikan diri hingga mencapai lantai 18. Menemukan tempat yang tepat buat mengubur monster gas dengan sihir elemen tanah. Fran dan Shiso sangat marah gara-gara monster gas waktu latihan menghilang. Bahkan Fran pun sampai terengah-engah karena kecapean melarikan diri. Di sisi lain, Fran dan Shiso juga sangat beruntung. Bola kecil bercahaya hitam adalah monster yang mampu melawan sihir manipulasi mental telah muncul. Dia adalah monster yang dicari Fran dan Shiso. Namun secara tiba-tiba Urushi menggonggong dan menembakkan panah hitam. Fran beruntung karena Urushi menyadari keberadaan monster. Jika tidak, Fran akan menerima luka yang sangat parah. Urushi membunuh beberapa monster pelatih yang disebut Mimic Venom Crawler yang memiliki skill kamuflase, kehadiran tersembunyi, dan haus binatang buas. 30 menit berlalu. Fran melanjutkan latihan dengan Urushi sebagai penunjuk jalan.
Penciuman Urushi sangat tajam daripada skill Indra Sen. Selama perjalanan bulan 18, Urushi sudah membunuh 10 monster belatung. Tak lama kemudian Fran dibuat kegirangan karena menemukan peti harta karun. Fran mengotak-atik peti, mengatuk lantai dan dinding. Merasa aman dan membuka peti yang berisi sarung tangan besi yang mirip sarung tangan para petinju. Nama Kalib Klaus. Serangan 230, MP 100, daya tahan 700, kelas D+, skill lumpuhkan. Fran yang merasa tidak membutuhkan Fran memasang item itu kepada Urushi. Dengan memberi jempolnya, keren habis. Dengan memberi mana cakar Urushi bisa keluar masuk. Dengan itu Urushi bisa menggunakan skill Paralysis, memperlambat pergerakan lawan lalu tinggal membunuhnya. Merasa yang dicarinya sudah dapat, Fran mengabaikan monster, terus berlari dan langsung menuruni tangga. Saat hendak menuruni tangga, lagi dan lagi dengan tiba-tiba Urushi menembakkan sihir panah hitam ke arah tangga. Itu adalah monster yang dicari. Monster Whip adalah monster yang berbentuk bola hitam, dan monster itu akan hilang dari pandangan mata jika Fran mengalihkan pandangannya walaupun hanya dalam waktu 0, detik. Untung Urushi menyadarinya dan langsung menembaknya dengan sihir hitam. Whip adalah monster lemah namun kecepatannya mampu membuat petualang rank B kerepotan. Terlebih lagi Whip memiliki banyak skill seperti sembunyikan kehadiran gangguan pikiran, perlawanan mental, dan gelap sihir hitam. Di lantai 18 dan 19, Fran dan Shiso sama sekali tidak bisa merasakan monster yang sangat licik. Untung penciuman Urushi lebih tajam dari skill Indra Sen. Fran menyerang dengan tebasan, namun Whip menggunakan sihir hitam yang membuatnya tidak terlihat dan mengurangi serangan fisik. Fran menambahkan sihir panah api, namun Whip menahannya dengan mengaktifkan sihir penghalang. Fran pusing dan menembakkan rentetan sihir api, namun hasilnya sama saja. Fran dibuat jengkel, anjir, padahal cuma Bolt dapat bisa menggunakan teleportasi jarak dekat. Shiso menenangkan Fran untuk konsentrasi karena ini latihan. Dengan bimbingan Shiso, Fran akhirnya bisa mendeteksi tempat di mana Whip akan muncul. Dengan itu, Shiso yang dilapisi api, Shiso menebas Whip. Dengan serangan itu, akhirnya Whip menghilang dan hanya meninggalkan sebuah kristal. Dengan mengalahkan Whip, Shiso mendapat skill perlawanan gangguan pikiran, dan level Fran naik ke 44. Dengan naiknya level, Shiso memberitahu Fran menurut Iten TV. Level 45 adalah puncak level dari ras kucing hitam. Shiso mengutarakan hatinya dengan jujur. Di antara ras kucing hitam mungkin tidak ada yang menyamai levelmu. Ras binatang buas lainnya memiliki syarat khusus untuk berkembang. Ras rubah adalah contoh terbaik. Agar Silver Frog berevolusi, mereka harus mencapai level tinggi dan mempelajari ultimate skill Fogfire. Mungkin kau memiliki syarat yang serupa. Shiso pikir Fran akan bersedih setelah mendengar penjelasannya, namun Shiso dibuat terharu setelah Fran menyatakan, "Shiso, mungkin kau benar, tapi aku tidak peduli dengan batas level. Selama Shiso masih bersamaku, aku akan terus mengejar mimpiku." Di sisi lain diperlihatkan penjaga kota yang bersedih, karena petualang dan penjaga kota tidak pernah akur, dan yang lebih mengejutkan, Solus kabur dari dalam penjara. Fakta Solus tidak bergerak sendirian dan masih ada bos lain, itu terdengar di telinga Elsa. Dan yang membuat Elsa khawatir, mereka menerjunkan petualang yang memiliki pedang sihir yang sangat kuat. Anggota Solus juga diperintahkan untuk mengumpulkan kantong racun, Venom Crawler, dan Pandemidlit untuk dijadikan obat-obatan terlarang. Elsa menanyakan bagaimana bisa Solus kabur padahal tangan dan kaki terpotong. Penjaga kota tidak tahu bagaimana Solus bisa kabur. Namun saat melihat TKP, semua penjaga telah tewas, dan mereka mencari petualang kucing hitam yang bernama Fran. Sontak Elsa terkejut. Nani? Elsa bergegas ke penjara dan mencari informasi. Di sisi lain diperlihatkan Fran yang telah sampai di lantai 20, lantai terakhir tempat Dungeon Master berada. Di lantai 20, menghancurkan sistem jebakan akan memicu jebakan lain dengan skala besar. Karena itu Shiso meminta Fran untuk mempertimbangkan semua ruangan. 30 menit berlalu. Selama 30 menit Fran hanya melangkah sejauh 20 meter. Bagi Fran itu sangat memakan waktu yang cukup lama. Untuk jebakan kedua, Fran berhasil melucuti jebakan lebih cepat. Namun Fran harus menggunakan banyak skill. Di lantai 20 memiliki berbagai jebakan, sampai-sampai Fran harus menggunakan skill seperti manipulasi racun sihir dimensi dan bahaya sen. Namun tidak dengan Urushi. Shiso sudah menyembuhkan Urushi berkali-kali. Semakin lama Fran terlihat sangat spesial dalam melucuti jebakan.
Untuk melaju 100 meter, Fran membutuhkan waktu selama setengah hari. Dengan itu, Fran telah sampai di sebuah pintu yang sangat besar dan tinggi. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.